uang, maka penyidik menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU dan lapor kepada PPATK. Nah, saya juga pertanyakan, apakah penyidiknya selalu lapor dan bagaimana pengawasan PPATK terhadap laporan itu? Saya berpikir nampaknya sistem tidak jalan semuanya, tidak semuanya jalan, beda ya Pak, jalan semuanya. Ada yang jalan, ada yang tidak, itu apa? Tidak semuanya jalan apa tidak jalan semuanya? Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya bisa, tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK yang tidak tahu juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa. Itu karena itu kunci dari TPPU. Di penyidikan bisa. Jadi jangan ya memang mana ruangan kita untuk memang begitu anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang sekecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu didahulukan. Memang ada side effect-nya yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah karena kalau marah pun nggak bisa karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan. Kalau haram baru ngeri. Nah gitu. Jadi terus kemudian 3 dugaan TPPU tadi, justru saya apa yang harus dilakukan oleh DPR dan ya ini harus dikelirkan. Saya juga heran Pak, kalau namanya LHA dari 2009 sampai dengan 12 tahun ini, ya itu berarti tidak including yang sudah gayus sudah mungkin. Itu kan sudah inkrah. Yang namanya LH adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik, untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa ya ini firm ada dugaan TPPU. Silakan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180, diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA, itu berarti belum, itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Jadi itu tidak mungkin, nggak make sense kalau itu adalah sudah diselesaikan loh, bagaimana? Ya ini kan berarti nggak match antara PPATK dan Menteri Keuangan atau bahkan dengan putusan pengadilan. Ya yang harus dikeluarkan oleh PPATK nanti Pak Yunus Husain mungkin bisa koreksi saya. Ya itu yang memang yang akan ditindaklanjuti. Lah kalau sudah selesai, terus untuk apa disampaikan? Terus membuat kita semua ribut sekali dan kita tetap ditagih untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Itu. Bahkan ada kata 189 2 kali, hampir sama. Itu aneh sekali ada kejahatan kok hampir sama. Karena yang dulu pakai bea cukai tidak bisa, sekarang nanti pakai pajak. Seperti berbicara beli apa, ini uang negara yang besar sekali. Ini bukan angka. Saya mengatakan bahwa ini bukan angka, ini adalah Yanti, uang. Saya tanya nih. Ya. Mestinya kan hal ini kan diserahkan kepada penyidik. Betul. Tapi dari LH 349 triliun ini kan sudah banyak yang diselesaikan, ada beberapa tadi yang disebutkan.
Misalnya emas sudah selesai, Gayus sudah selesai, Angin Prayitno sudah selesai, kasus Ailuna juga hampir selesai. Berarti kan ini tidak utuh 349. Menggulir ini ke publik, apakah ini ada motivasi tertentu? Silakan Bu. Terima kasih ya Pak Pimpinan. Ya berarti sebetulnya yang dari PPATK itu adalah yang harus ditentukan oleh penyidik. Tapi kemudian klarifikasinya adalah bahwa ini sudah selesai, ini. Itu kan tidak cocok. Jadi dari PPATK, ya saya sejak awal memang beberapa kali, bukan hanya sekali Pak, sering sekali. Misalnya ada rekening gendut PNS muda, mungkin kalau di browsing di media itu masih ada. Ya memang selama ini seperti itu, padahal kita punya anti tipping off. Anti tipping off itu untuk apa? Kalau kita sedang melihat begini, tadi disampaikan tidak mungkin kita sampaikan kepada yang bersangkutan karena PPATK belum mempunyai suatu upaya untuk upaya paksa. Kalau ketahuan keburu hilang, kemakin sulit. Itu gunanya anti tipping off. Artinya kalau jangan sampai kita udah capek-capek memproses, tiba-tiba uangnya sudah hilang tanpa sudah ada kewenangan penyidik untuk memblokir, misalnya seperti itu. Jadi kalau LHA PPATK sejauh ini itu memang penyidik Pak. Jadi bagaimana sesuatu dilaporkan sebagai LHA tapi sudah selesai. Ya silahkan yang membuat berita kepada masyarakat untuk klarifikasi kepada masyarakat. Tetapi dari perspektif teori dan juga bagaimana bunyi perundang-undangan itu fungsi dari PPATK dengan LHA-nya. Di dalam imajinasi, di dalam perspektifnya masyarakat itu adalah ada dugaan Pak, dugaan TPPU berkaitan karena ada transaksi mencurigakan yang sudah didalami oleh PPATK yang namanya LHA. Tapi kalau berkaitan dengan angkanya Bapak Ketua memang itu bisa saja mutasi seperti yang disampaikan bolak-balik disampaikan bahwa misalnya ini seperti laborasi Taurus saya juga datang ke Papua, saya juga hadir. Itu ternyata memang uang itu kesana kemari dihitung semuanya, itu bisa jadi. Tetapi prinsipnya yang dilaporkan sekecil apapun, sebesar apapun adalah itu yang belum ditentukan oleh penyidik, apakah itu ada TPPU-nya. Apalagi kalau itu sudah selesai, tidak akan itu justru tugasnya sekarang harus jelas itu bagaimana penyelesaiannya oleh penyidik. Disampaikan apakah, nah sekarang kalau misalnya sebesar itu dari LH PPATK, yang selalu dikatakan bahwa banyak sekali ribuan bahkan ratusan ribu LHA PPATK sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Ini permasalahan negara. Ini apakah yang dikatakan Pak Yunus Hussein bahwa LHA itu harusnya lebih dari setengah matang. Ini jadi ada masalah apa ini dengan penyidiknya? Ataukah penyidiknya yang bermasalah karena tidak profesional, tidak mau, ataukah PPATK-nya yang itu tidak matang? Nah ini kita harus lihat yang jelas potensi atau kerugian yang sudah timbul itu ada apa tidak. Itu menjadi hak masyarakat untuk bahwa TPPU ini harus dikedepankan ketika ada kejahatan asalnya. Itu mungkin yang ditanyakan kepada saya itu tadi kan aliran. Makanya aliran itu kan dari hampir 400 triliun itu aliran. Apakah uangnya itu 400 triliun, apakah kurang ya nggak tahu. Walaupun hanya 2 kali ngalir juga bisa saja kan. Sekali 200 triliun, 2 kali 200 triliun juga bisa jadi 400 triliun. Tapi itu aliran. Itu memang Pak Yunus Hussein yang secara teknis itu mengetahui tentang hal itu. Kemudian pola transaksi yang mencurigakan dan sebagainya itu ya kalau penyidik itu bisa Pak, itu dalam praktek itu sering sekali saya untuk menentukan bahwa yang bersangkutan itu patut menduga. Meskipun dia tidak tahu, tapi sebenarnya dia tahu sekali suaminya itu siapa. Dia dapat apa, banyak Pak, terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang dia sebenarnya tahu orang itu bandar narkoba. Dia ini tahu, ketika dia menerima dia tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan, tetapi dia harusnya bisa melihat bahwa memperkirakan bahwa yang diterima itu adalah mencurigakan dari hasil kejahatan.
Itu yang namanya mungkin Pak Arteria pro parte dolus pro parte corpus. Itu biasa sekali. Di KUHP sekarang pun ada 480, 483 juga yang patut diduganya akan menimbulkan, itu sesuatu yang penyidik secara profesional, penuntut umum dan hakim harus sudah bisa. Kita sudah lama sekali merdeka. Jadi untuk mencari bukti seperti itu sebetulnya bisa. Yang namanya circumstantial evidence pun bisa. Tapi tadi yang berkaitan dengan mens rea, pasal 345 ya Pak ya. 345 itu sebelum Pak. Kalau di sini memang kan setiap orang menempatkan, memang tidak ada kata sengaja. Di dalam teori kan kalau tidak ada kata sengaja maka tidak perlu dibuktikan, tapi secara elemen itu ada sengajanya. Ya memang itu ada bahayanya, KUHP sekarang juga tidak ada kata sengaja. Tapi pada umumnya nanti ada petunjuk circumstantial evidence, bukti-bukti yang lain itu bisa untuk pertimbangan putusan bahwa dia memang sengaja menerima dan dia memang patut menduga bahwa yang diterima itu, artinya menerima itu memang dia mau menerima untuk pasal 5. Dan yang diterima itu dia sebenarnya bisa menilai yang diterima itu sesuatu yang ada masalah. Baik reason the giving-nya, alasan pemberiannya maupun dari jumlahnya dikaitkan dengan profil pemberinya. Dan itu sudah sering sekali muncul di pengadilan dan kita sudah menjelaskan dari aspek betul-betul teori mendalam teori hukum pidana. Itu tidak ada masalah Pak Arteria. Jadi kalau Pak Tobas memang 378, 372 ya tenang aja gitu. Jadi nggak masalah gitu. Ya, Ibu. Saya kira itu yang nanti mungkin kalau kurang nanti saya sampaikan lagi. Silakan Bapak, terima kasih.